Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Genius Gear ingin mempresentasikan proyek basis data kami dengan judul Sistem Informasi Tiket Kapal dengan ketua kelompoknya saya sendiri yaitu Raudatul Jannah Bulawa dengan NPM 0735241105. Selanjutnya anggota saya Jihan Rusdin dengan NPM 0735241123. Dan saya Putri Maharani dengan NPM 0735241109. Oke, kita langsung saja ke langkah pertamanya, yaitu saya serahkan ke anggota saya. Baik, untuk langkah pertama yaitu skenario, di mana skenario yang kita ambil yaitu sistem informasi tiket kapal, di mana ada sebuah perusahaan pelayaran yang ingin membangun sistem informasi untuk mengelola data. Data yang diambil yaitu kapal, rute, jadwal, penumpang, dan juga transaksi tiket. Sistem ini juga harus mencakup informasi tentang kelas tiket. Kelas tiket yang dimaksud yaitu seperti ekonomi, bisnis, dan juga VIP. Sistem ini juga mencakup informasi tentang status pembayaran penumpang. Selanjutnya ada beberapa atribut di setiap entitas. Untuk entitas pertama itu entitas kapal, di mana terdiri dari 5 atribut. Yang pertama ID kapal, nama kapal, kapasitas penumpang, jenis kapal, dan juga status operasional, aktif atau tidak. Kemudian entitas kedua yaitu rute dengan atribut yaitu ID rute, pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, dan juga jarak tempuh. Kemudian entitas ketiga yaitu entitas jadwal dengan atribut ID jadwal, ID kapal, ID rute, tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, dan juga estimasi waktu. Kemudian untuk entitas keempat yaitu entitas penumpang dengan atribut yaitu ID penumpang, nama, nomor, identitas, KTP atau password, dan alamat, dan juga nomor telepon. Kemudian untuk entitas yang terakhir yaitu penumpang dengan atribut yaitu ID tiket, ID penumpang, ID jadwal, kelas, ekonomi, bisnis atau VIP, dan harga, dan juga status pembayaran. Selanjutnya untuk langkah kedua. Selanjutnya di sini kita menentukan langkah keduanya yaitu menentukan entitas, atribut, dan unit identifier. Berdasarkan sistem informasi tiket kapal yang didapat pada langkah sebelumnya, selanjutnya itu ditentukan entitas, atribut, dan unit identifier. Termasuk atribut yang mandatori, not null, dan opsional bisa null. Di sini yang pertama ada entitas kapal, di mana dengan atribut ID kapal, nama kapal, kapasitas penumpang, jenis kapal, sistem operasional aktif atau tidak. Selanjutnya entitas rute, di mana atributnya yaitu ID rute, pelabuhan asal, dan juga pelabuhan tujuan. Dan yang terakhir jarak tempuh. Ada juga entitas jadwal, di mana dengan atribut ID jadwal, ID kapal, ID rute, tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, estimasi waktu tiba. Kemudian ada juga entitas penumpang dengan atribut ID penumpang, nama, nomor identitas, KTP atau paspor, alamat, dan juga nomor telepon. Ada juga entitas tiket, di mana dengan atribut ID tiket, ID penumpang, ID jadwal, kelas, ekonomi, bisnis, VIP, harga, status pembayaran, lunas atau belum. Oke, selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan relasi dengan menggunakan diagram matriks. Berdasarkan sistem informasi yang sudah dipaparkan pada teman saya sebelumnya, didapatkan beberapa relasi yang terjadi antara entitas-entitas yang sudah ditetapkan. Untuk memastikan semua relasi terdeteksi, maka di sini kita harus menggunakan diagram matriks, di mana diagram matriks dia akan membuat relasi yang terjadi, dan nama relasi antara entitas-entitas, penamaan relasi dilakukan dua arah. Oke, kita langsung saja ke diagram matriksnya.
entitas kapal dan kapal dia tidak mungkin mempunyai relasi. Setelah itu kapal dan rute dia mempunyai relasi, yaitu melayani. Kapal dan melayani rute dan dijalani oleh kapal. Setelah itu kapal dan jadwal dia mempunyai relasi, di mana kapal itu sudah memiliki jadwal dan jadwal itu sudah dimiliki oleh kapal. Setelah itu entitas rute dan jadwal, di mana rute itu sudah digunakan jadwal dan jadwal menggunakan rute. Setelah itu jadwal dan tiket, di mana jadwal itu sudah dibuatkan tiket dan tiket itu sudah diberikan oleh jadwal. Setelah itu entitas penumpang, di mana setiap penumpang dia harus membeli tiket dan tiket itu harus dibeli oleh penumpang. Oke, mungkin sampai di situ saja langkah 3 saya. Sini saya akan melanjutkan pada langkah keempat, di mana menentukan optionality dan juga cardinality. Berdasarkan skenario bisnis, maka didapatkan optionality dan cardinality pada setiap relasi seperti berikut. A. Entitas kapal dan entitas rute, di mana optionality-nya setiap kapal dapat melayani satu atau lebih rute. Ini termasuk mandatory, dan setiap rute dapat dijalani oleh beberapa kapal. Ini juga termasuk mandatory. Cardinality-nya yaitu setiap kapal bisa melayani banyak rute dan satu rute dijalani oleh kapal. Jadi pada gambar ini many to one, karena beberapa kapal dapat melayani satu rute. Lanjut, B. Entitas kapal dan entitas jadwal. Optionality-nya setiap kapal bisa memiliki satu atau lebih jadwal, dan setiap jadwal harus dimiliki oleh setiap kapal. Ini termasuk mandatory. Cardinality-nya setiap kapal dapat dimiliki banyak jadwal, dan satu jadwal hanya dimiliki satu kapal. Jika digambarkan relasinya yaitu many to one, karena beberapa kapal dapat atau memiliki satu jadwal. C. Entitas rute dan entitas jadwal. Di sini optionality-nya setiap rute bisa digunakan satu atau lebih jadwal. Ini adalah mandatory dan setiap jadwal dapat menggunakan satu rute. Cardinality-nya yaitu satu rute dapat digunakan oleh banyak jadwal, dan satu jadwal hanya menggunakan satu rute. Ini merupakan one to many, karena satu rute dapat memiliki beberapa jadwal. Di sini D. Entitas jadwal dan entitas tiket, di mana optionality-nya setiap jadwal dapat memiliki satu atau lebih tiket, dan setiap tiket harus dibuat untuk satu jadwal. Ini termasuk mandatory. Cardinality-nya satu jadwal dapat memiliki banyak tiket, dan satu tiket hanya dibuat untuk satu jadwal. Pada gambar ini termasuk many to one, karena banyak tiket dapat dimiliki satu jadwal. E. Entitas penumpang dan entitas tiket. Optionality-nya setiap penumpang dapat membeli satu atau lebih tiket, dan setiap tiket harus dimiliki satu penumpang. Ini termasuk mandatory. Dan cardinality-nya satu penumpang dapat membeli banyak tiket, dan satu tiket hanya dimiliki oleh satu penumpang. Pada gambar ini termasuk many to one, karena banyak penumpang dapat memiliki satu tiket. Oke, selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Baik, untuk langkah kelima yaitu menggambar ERD. Berdasarkan hasil dari langkah sebelumnya, diagram matriks, optionality dan juga cardinality, maka digambarlah ERD dengan menggunakan seluruh relasi yang didapat sebelumnya. Baik, yang pertama di sini yaitu ada kapal dan rute, di mana dia menggunakan many to one. Karena apa? Karena banyak kapal ini dia dapat melayani satu rute.
Kemudian ada kapal dan jadwal, dia juga menggunakan menituan. Karena banyak kapal dapat memiliki satu jadwal. Kemudian yang ketiga yaitu ada jadwal dan rute. Di sini juga dia menggunakan menituan karena banyak jadwal dapat menggunakan satu rute. Kemudian di sini ada tiket dan jadwal. Dia di sini juga menggunakan menituan, dari mana banyak tiket dapat diberikan satu jadwal. Kemudian yang terakhir ada penumpang dan tiket. Di sini dia juga menggunakan menituan, yang dimana banyak penumpang dapat membeli satu tiket. Begitu saja untuk ERD. Yang selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya. Selanjutnya langkah 6 yaitu relasi non transferable. Kita langsung saja ke langkah 7. Langkah 7 yaitu melakukan mapping ke diagram tabel, tipe data, dan persisif. Nah, karena cuma diminta 2 tabel, makanya saya menggunakan tabel pertama yaitu tabel kapal, di mana kolom ID kapal itu merupakan primary key dengan tipe data number, prosesnya 5. Setelah itu kolom nama kapal dia unit key dengan tipe data varchar 2, prosesnya 50. Yaitu tabel kolom dia kapasitas penumpang dengan tipe data number, prosesnya 5. Setelah itu kolom jenis kapal, tipe data varchar 2, prosesnya 20, dan status operasional, tipe data varchar 2 dengan prosesnya 10. Untuk tabel kedua saya menggunakan tabel tiket, di mana tabel tiket itu kolom ID tiket dan merupakan primary key dengan tipe data number, prosesnya 5. Setelah itu kolom ID penumpang dia merupakan foreign key dengan tipe data number, prosesnya 5. Setelah itu kolom ID jadwal dia merupakan foreign key dengan tipe data number, prosesnya 5. Setelah itu kolom kelas, tipe data varchar 2, prosesnya 10. Setelah kolom harga, tipe data number, prosesnya 10, dan yang terakhir yang kolom terakhir status pembayaran dengan tipe data varchar 2, prosesnya 10. Oke, kita langsung ke langkah selanjutnya. Selanjutnya pada langkah ke-8, perintah SQL DDL. Sini saya akan menjelaskan satu contoh, yaitu pada poin E, perintah membuat tabel tiket. Dimana di sini kita menggunakan perintah create table dengan nama tabel tiket. Kolom yang pertama ada ID tiket dengan tipe data number, presisi 5, constraint ID tiket. Kenapa menggunakan constraint di sini? Karena ID tiket ini merupakan primary key. Pada kolom selanjutnya ada ID penumpang dengan tipe data number, presisinya 5. Sini constraint ID penumpang. Kenapa kita di sini menggunakan constraint dan juga references? Karena ID penumpang dan juga penumpang merupakan foreign key. Kolom selanjutnya ada ID jadwal dengan tipe data number, presisinya 5. Constraint ID jadwal, FK references jadwal. Kenapa menggunakan constraint dan juga references? Karena ID jadwal dan juga jadwal merupakan foreign key. Pada kolom selanjutnya ada kolom kelas, dimana dengan tipe data varchar 2, presisinya 10, constraint. Di sini pada kolom kelas tidak boleh kosong, jadi not null. Selanjutnya ada kolom harga varchar 2 dengan presisinya 10. Di sini menggunakan constraint dan juga not null karena kolom harga ini tidak boleh kosong.
Terakhir ada status pembayaran dalam tipe data voucher 2 dengan presisi 10. Constraint karena pada kolom status pembayaran tidak boleh kosong, jadi menggunakan not null. Bisa kita lihat pada hasil output untuk memastikan apakah tabel yang dibuat sudah sesuai dengan hasil mapping, maka dijalankan perintah tiket. Nah, ini hasil dari perintah di atas. Setelah itu langkah ke-9 yaitu perintah SQL untuk memasukkan contoh data pada tabel. Kita langsung saja ke langkah 10. Di langkah 10 itu menjalankan perintah join. Nah, perintah join ini hanya dijalankan pada tabel-tabel yang berelasi. Kalau kita melihat tabel-tabel yang berelasi, maka kita harus menggunakan perintah natural join atau join using. Karena di sini hanya diminta satu contoh, makanya saya hanya mengambil yaitu tabel jadwal dan tabel kapal, di mana foreign key-nya yaitu ID kapal. Nah, untuk contohnya yaitu saya menggunakan perintah natural join, di mana kita menggunakan perintah select, setelah itu ID jadwal untuk kolom jadwal, setelah itu nama kapal untuk kolom kapal, dan untuk kolom kapal itu saya mengambil nama kapal, jenis kapal, dan tanggal keberangkatan. Setelah itu kita masukkan from untuk memanggil tabel, yaitu karena natural join kan menggabungkan, makanya saya menggunakan from jadwal karena di sini menggabungkan kapal jadwal, dan karena di sini menggabungkan kolom jadwal dan kapal, makanya saya menggunakan from jadwal. Untuk menggabungkannya saya menggunakan perintah natural join lalu kapal. Nah, bisa dilihat di sini untuk tampilan hasil runningnya seperti ini, di mana jadwal, di mana kolom jadwal itu saya hanya mengambil ID jadwal karena dia berelasi hanya di ID jadwal, setelah itu kapal, dan dalam kolom kapal itu ada nama kapal, jenis kapal, dan tanggal keberangkatan. Oke, mungkin sampai di situ saja penjelasan kami tentang project yang telah kami buat. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada tim kelompok saya karena telah menyelesaikan project basis data kami, sehingga kami dapat mempresentasikan dan mengumpul project dengan tepat waktu. Setelah itu lanjut ke testimoni. Testimoni saya bangga karena dalam pembuatan proyek ini kita banyak meluangkan waktu dan saling membantu dan berkontribusi dalam membuat proyek, sehingga proyek kami dapat berjalan sesuai dengan yang diminta. Saya serahkan ke teman saya. Testimoni saya yaitu proyek ini sangat membantu saya untuk memahami bagaimana cara mengolah data secara terstruktur, mulai dari pemaparan ERD hingga implementasi SQL. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Baik, testimoni dari saya itu dapat membangun kerja tim yang baik dan juga dapat memberikan ide-ide kreatif dari setiap anggota sehingga dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Mungkin itu saja hasil proyek dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.